Dewan Juri yang terhormat, mari kita definisikan apa itu strategi ekonomi biru, di mana pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan kekuatan maritim. Dunia saat ini pada negara berkembang yang memiliki potensi kemaritiman yang begitu potensial, sehingga potensi ini dapat dimanfaatkan untuk strategi kemajuan ekonomi. Tetapi hal ini tidak sebanding dengan kondisi negara berkembang yang tidak memiliki akses dan infrastruktur maritim yang memenuhi, sumber daya manusia yang belum mendukung kepada kemajuan ekonomi maritim, kemudian modal ekonomi yang belum cukup, serta keamanan maritim yang belum memadai menjadi aspek penting yang akan problematik, sehingga kami tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru untuk kemajuan ekonomi negara berkembang. Karena apa? Yang pertama, tidak akan tercipta pengelolaan laut yang maksimal karena belum ada infrastruktur maritim negara berkembang yang memadai, kemudian belum ada sumber daya manusia yang maju juga yang akan mendukung kemajuan ekonomi maritim tersebut, sehingga hal ini sangat beresiko tinggi apabila langkah strategi ekonomi biru dijadikan strategi untuk pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, belum adanya jaminan keamanan laut Indonesia yang menjamin, sehingga ini sangat beresiko tinggi bagi kemaritiman yang akan dijadikan basis atau media strategi ekonomi nasional. Sehingga dalam hal ini kami sebagai tim pro datang untuk tidak menggunakan strategi ekonomi biru yang potensial resiko problematik tinggi untuk pembangunan ekonomi nasional, dan kami akan melakukan strategi penguatan ekonomi UMKM yang menjadi aktor ekonomi dominan di negara berkembang. Dan ada dua argumentasi substantif saya, di mana yang pertama, mengapa proposal kami dapat dibenarkan, dan yang kedua, mengapa langkah kami dapat dijustifikasi. Mengapa proposal kami dapat dibenarkan? Kami merasa bahwa strategi ekonomi biru bukanlah strategi yang tepat pembangunan nasional. Kami merasa bahwa akses dan infrastruktur kemaritiman negara berkembang belum mencukupi, di mana belum tersedianya kapal besar yang cukup untuk menjadi media untuk mencari ikan dengan keamanan yang lebih terjamin, ataupun dengan kapasitas penampungan yang lebih besar, ataupun yang kedua, belum adanya tol laut yang mempermudah akses perpindahan kapal, salah satunya untuk memasok kebutuhan pokok kapal tersebut agar lebih murah, ataupun pendistribusian hasil penangkapan yang lebih efisien dan lebih murah, yang pada akhirnya mempengaruhi harga penjualan ikan, yang pada akhirnya juga mempengaruhi daya tarik pembelian ikan. Sehingga hal ini belum dalam hal ini terlihat bahwa sektor maritim negara berkembang belum cukup diandalkan untuk menjadi strategi pembangunan ekonomi nasional. Kemudian lapisan argumentasi saya yang kedua adalah kami merasa bahwa sistem kemaritiman atau ekonomi negara maritim yang ada di negara berkembang belum efektif dan efisien. Kita lihat bagaimana perizinan yang sebenarnya terjadi tidak sesuai dengan prosedural hukum kemaritiman negara berkembang tersebut. Karena apa? Karena karakter masyarakat di negara yang berkembang sangat adaptif dengan karakter pungutan liar, sehingga sangat mudah bagi aktor-aktor maritim untuk melakukan perizinan dengan membayar, padahal perizinan tersebut tidak sesuai dengan hukum maritim di negara berkembang tersebut, sehingga pada akhirnya dapat menjadi celah untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam mencari ikan. Contohnya menggunakan alat yang dapat merusak biota laut, atau tidak memperhatikan spesies tangkapan ikan yang diperbolehkan bagi negara tersebut atau yang tidak diperbolehkan. Kemudian mereka mungkin saja akan melakukan penyelundupan barang dan yang lain-lain, sehingga hal ini sangat problematik pada kegiatan kemaritiman. Kami juga merasa bahwa strategi ekonomi biru pemerintah atau negara berkembang sangatlah buruk, di mana yang pertama, belum ada bantuan modal yang cukup bagi aktor ekonomi maritim, mengingat kebanyakan rakyat tidak memiliki modal, seperti bantuan kapal yang memenuhi kriteria keamanan, kemudian bantuan perawatan kapal itu sendiri, perawatan operasional kapal atau perahu itu sendiri, kemudian bantuan bahan bakar yang murah, yang kita ketahui pada saat ini bahan bakar itu sangatlah mahal, sehingga kami merasa bahwa sehingga pada akhirnya para aktor ekonomi maritim akan menggunakan alat yang seadanya dengan perawatan yang seadanya, sehingga pada akhirnya mereka tidak mampu menjangkau seluruh potensi laut karena kondisi peralatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya keefektifan bagi strategi-strategi ekonomi biru di negara-negara berkembang, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, pemberian modal yang belum diikuti dengan penyuluhan dan pembinaan mengenai pengetahuan dan wawasan kemaritiman yang komprehensif, di mana pada akhirnya aktor ekonomi maritim tetap melakukan kegiatan ekonomi maritim yang tidak efisien dan beresiko. Contohnya, mereka akan melakukan pencarian ikan tetapi tidak mengerti karakteristik biota laut pada tempat di mana spesies ikan itu berada, sehingga pada akhirnya kegiatan pencarian ikan mereka tidak akan maksimal dan efisien, yang menyebabkan apa? Pada akhirnya tangkapan ikan yang mereka dapatkan itu sedikit dan kurang berkualitas, yang hal ini sangat mempengaruhi harga ikan pada akhirnya, di mana ikan akan menjadi murah, di mana ini sangat tidak menguntungkan ekonomi bagi
sangat tidak menguntungkan nelayan sebagai aktor maritim, ekonomi maritim, dan hal ini dapat menjadi salah satu variabel problematik bagi sistem ekonomi maritim negara berkembang. Kemudian kami juga merasa bahwa sistem keamanan laut negara berkembang belum cukup untuk menjaga kawasan yang akan menjadi basis ekonomi. Karena apa? Karena sistem keamanan laut negara berkembang tidak memiliki peralatan menjaga laut dengan teknologi yang memadai, sehingga pada akhirnya penjagaan laut belum mencapai keefektifannya. Ini menjadi celah untuk dilakukannya kecurangan-kecurangan atau kenakalan-kenakalan pada sektor maritim. Contohnya adalah dilakukannya illegal fishing bahkan dari negara tetangga yang akan merugikan negara, bahkan dapat merusak biota laut. Contohnya adalah kapal Vietnam yang ditemukan di wilayah maritim negara Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi maritim tinggi yang telah menangkap ikan dan melakukan illegal trading. Hal ini tentu sangat merugikan negara berkembang tersebut dan sangat problematik. Karena apa? Karena dapat menghambat kemajuan ekonomi apabila strategi ekonomi biru itu dijadikan sebagai strategi pembangunan ekonomi nasional. Kemudian kami juga merasa bahwa struktur sosiologis karakter masyarakat belum mendukung kemajuan maritim. Contohnya adalah masih banyak masyarakat di negara berkembang yang masih membuang sampah di laut. Kemudian bagi aktor-aktor maritim, mereka tetap menggunakan alat-alat yang merusak laut, sehingga pada akhirnya wilayah maritim sebagai basis atau media ekonomi itu tidak dapat dijaga dan kerusakan dapat terlihat di mana-mana, dan ini akan membahayakan apabila laut itu pada akhirnya tetap dijadikan basis untuk media ekonomi kemajuan bangsa itu. Kemudian argumentasi kami yang kedua, kenapa langkah kami dapat dijustifikasi? Karena apa? Karena kami rasa peningkatan dan penguatan UMKM itu lebih beresiko rendah dan probabilitas sukses itu lebih ada daripada strategi ekonomi biru, di mana kami tahu bahwa UMKM itu telah mendominasi sektor ekonomi negara berkembang. Kemudian mereka memakan banyak tenaga kerja sebagai cerminan dari dominasi sektor ekonomi tersebut. Mereka juga akan memakan banyak tenaga kerja dengan pendidikan yang rendah, karena yang ini sesuai dengan karakter negara berkembang itu sendiri, berbeda dengan ekonomi biru yang sangat problematik dan beresiko tinggi pada substansi yang sudah saya jelaskan pada substansi argumentasi saya yang pertama, dan bangga menjadi tim pro.